Jadi yang menyebabkan kita nggak bisa lanjut itu adalah yang memunculkan notifikasi bahwa formasi kita udah habis karena memang kita belum jelas ijazah kita apa. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Nah, ini kita kedatangan kawan kita nih, Mas Irwan Zumala dari Sine Kabupaten Ngawi, teman-teman. Yang mana beliau ini adalah kesehariannya itu sebagai guru honorer, yang mana pada kesempatan ini nanti akan ikut untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, bagaimana kabarnya Mas Irwan Zumala? Sehat ya? Sehat, baik. Untuk saat ini aktivitasnya apa aja nih di rumah? Ya ngarit, ngajar. Ngaritnya tuh ngaritnya kambing atau sapi atau apa? Kambing. Alhamdulillah. Jadi meskipun kita mengajar itu kita tetap bisa berkarya ya di luar ya. Ya menyelesaikan medan. Sekolahnya tengah alas, Mas. Ya, tapi tetap yang utamanya itu adalah pekerjaan utama itu mendidik anak didik kita ya. Ya. Baiklah sobat semuanya, pada kesempatan ini di sini ada salah satu kawan kita ini yang mengalami kendala ketika melakukan pendaftaran P3K Guru 2022. Mungkin saja video ini saya bagikan ini mungkin saja nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang sampai saat ini masih mengalami kendala untuk melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Khususnya untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga ketiga ya. Mungkin juga akan berimbas bisa diterapkan untuk P1 maupun juga pelamar umum. Namun kalau misalkan pelamar umum itu nanti tergantung dari kuota formasi yang ada di instansinya masing-masing. Namun kalau misalkan untuk P2 P3 ini ada solusi yang bisa teman-teman mungkin terapkan. Kalau misalkan saya simak di berbagai macam media sosial, ini teman-teman banyak sekali yang mengalami kendala hal yang seperti ini. Jadi gini teman-teman, kawan kita ini Mas Irwan Zumala ini adalah guru agama di sekolah negeri, yang mana di sekolahnya itu terdapat formasi. Nah, jelas ya. Jadi di sekolahnya itu ada formasi. Mas Irwan Zumala ini ijazahnya S1 Pendidikan Agama Islam. Nah, formasinya itu juga S1 untuk Pendidikan Agama Islam, guru kelas ya, guru agama Islam ya. Nah, sebagai pelamar prioritas yang ketiga, ketika kawan kita ini berhasil membuat akun SSCASN mulai dari pengecekan identitas itu sudah berhasil terbaca di Dukcapil dikarenakan sudah sinkronisasi antara Dukcapil dengan Dapodiknya. Selanjutnya ketika upload dokumen, upload pada bagian pembuatan akun dari foto yang sekarang fotonya berbeda ya dengan tahun 2021. Kalau tahun 2021 itu untuk upload foto selfie itu kita bisa upload dalam bentuk foto dari galeri. Kalau tahun 2022 ini untuk foto yang diupload ketika selfie ini harus menggunakan webcam. Jadi teman-teman untuk mendaftar buat akun SSCASN pastikan laptopnya, perangkatnya itu bisa webcamnya itu bagus ya untuk kualitasnya. Terkadang kalau misalkan teman-teman itu nggak memenuhi syarat untuk spesifikasinya, terkadang juga mengalami kendala ya di bagian itu. Kemudian KTP itu berkas 2 yang harus diupload. Nah selanjutnya ketika kita sudah membuat akun SSCASN, berikutnya kan kita login ya, melanjutkan login ke sscsnbkn.go.id. Nah, ketika teman-teman, dari kawan kita ini, mungkin nanti teman-teman di luar sana juga masih mengalami kendala seperti ini. Mumpung ini masih banyak sekali untuk waktu tersisa ya. Kalau sekarang tanggal 4 itu nanti tutupnya adalah tanggal 13, tepatnya jam 12 malam kurang 1 menit. Teman-teman bisa mengatasinya. Jadi ketika login ke akun SSCASN, di sini mendapatkan fakta bahwa setelah kita mengisi bagian tab biodata paling kiri, kita kan mengisi biodata nih. Setelah itu kita lanjut ke tab yang kanan. Nah, ke tab yang kanan sebelah kanannya itu adalah untuk bagian mendaftar seleksi. Nah, ketika kita klik mendaftar seleksi, itu kan ada 2 pilihan. Pilihan pertama itu adalah P3K Guru, yang kedua itulah P3K Tenaga Kesehatan. Kalau misalkan memilih P3K Tenaga Kesehatan, jelas kita nggak bisa. Dikarenakan yang bisa ikut di sana itu harus terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan. Karena kita P3K Guru, kita pilih P3K Guru. Kita kan guru honorer ya. Nah, ketika kita pilih P3K Guru untuk teman-teman pelamar prioritas 3,
Di sini kita untuk data Dapodiknya ini terbaca, nicknya terbaca ya. Ketika guru kita pilih, data Dapodik terbaca, yaitu statusnya prioritas 3. Kemudian untuk sekolahnya di SD negeri bla 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 atau SMP negeri bla bla bla. Kemudian instansinya pemerintah kabupaten kota provinsi mana gitu ya. Kemudian pada bagian jabatan itu kosong. Kemudian pada bagian jenis sertifikasi kosong. Pada bagian prodi pada Dapodik itu kosong. Nah, dari jabatan dan juga prodi Dapodik yang kosong inilah yang menyebabkan di bagian bawahnya itu muncul kotak yang sangat membuat kita tuh merasa khawatir. Kotak warna merah itu bertuliskan yaitu mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut silakan kunjungi helpdesk. Nah, tentunya teman-teman ini mengalami kendala seperti ini. Untuk teman-teman pelamar prioritas ketiga ataupun pelamar prioritas yang lain, jika mengalami kendala, mohon maaf, formasi pada instansi sudah nggak tersedia, Anda nggak bisa melanjutkan. Ini nggak usah khawatir teman-teman. Solusinya ini adalah teman-teman silahkan cek di info GTK-nya. Nah, di sini kan kita belum terbaca nih ya. Untuk jabatannya nggak terbaca. Prodi Dapodiknya ini tidak terbaca. Nah, itu penyebabnya adalah di info GTK-nya. Itu pasti untuk kondisi verbalnya itu belum selesai. Jadi kondisi verbal itu mungkin saja masih dalam proses pengecekan operator pusat atau teman-teman belum pernah melakukan verbal ijazah. Nah, itu teman perlu dicatat ya. Kalau misalkan teman-teman pelamar prioritas ketiga, kedua atau yang lainnya, ketika login ke akun SSCSN ada notifikasi mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Padahal banyak juga ya di sekolah induknya ada formasi namun nggak bisa seperti ini, tentunya agak galau juga ya. Maka solusinya teman-teman silahkan cek di info GTK-nya. Kalau misalkan di info GTK teman-teman belum verbal ijazah, segera lakukan verbal. Tentunya ketika kita verbal ijazah itu memerlukan waktu untuk nanti disetujui. Supaya lebih cepat gimana mengejar waktu, teman-teman silahkan hubungi operator dinas pendidikan ya, untuk nanti bisa segera disetujui. Nah, ini tadi contohnya juga seperti itu. Mas Irwan Sumala ini tadi datang, kemudian beliau nggak bisa masuk nih ya. Nah, mohon maaf formasinya ini sudah nggak tersedia. Nah, solusinya ini tadi langsung koordinasi dengan kawan-kawan dinas pendidikan yang menangani terkait tentang persetujuan untuk verbal ijazah ini. Nah, setelah dari dinas pendidikan disetujui untuk verbal ijazahnya, kemudian di info GTK ini langsung yang awalnya untuk status verbal, kondisi verbalnya itulah masih menunggu proses pemeriksaan. Ini sudah menjadi verbal selesai. Nah, ketika status verbalnya sudah selesai, maka ketika kita login kembali ke akun SSCSN, maka tampilannya sudah berubah seperti ini, teman-teman. Tampilannya awalnya adalah prioritas 3, ya kan? Mohon maaf, formasi pada instansi sudah nggak tersedia, Anda nggak melanjutkan pendaftaran, nggak bisa. Setelah kondisi verbalnya ini sudah selesai, maka di sini kita bisa mendapatkan kabar gembira bahwasanya di sini sudah bisa ya untuk kita itu melanjutkan pendaftaran. Nah, di sini untuk hasilnya yaitu sudah terbaca ya. Untuk formasinya ini sudah terbaca. Ini dari jenis seleksi sebelumnya. Nah, di sini sudah terbaca. Untuk prioritas 3, sekolahnya seperti itu, instansinya seperti itu, kemudian ahli pertama guru agama Islam. Jadi yang menyebabkan kita nggak bisa lanjut itu adalah yang memunculkan notifikasi bahwa formasi kita udah habis karena memang kita belum jelas ijazah kita apa. Jadi sistem itu mau mengarahkan kita ikut seleksi untuk formasi jabatan apa itu nggak bisa terbaca. Nah, sekarang sudah terbaca, yaitu jabatannya ahli pertama guru agama Islam, kemudian data Dapodik ini adalah pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, Mas Irwan Sumala setelah sekarang mendapatkan solusi, ini bagaimana Mas perasaannya nih? Alhamdulillah lega sekali. Siap ya nanti untuk menghadapi seleksi verifikasi kesesuaian observasi? Siap. Kemudian usahanya apa nih supaya nanti bisa lulus P3K tahun 2022 ini? Yang jelas ya ikhtiar dengan berdoa, ikhtiarnya dengan belajar, mempelajari soal-soal yang ada di internet dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu doa. Ya, betul sekali ya, berdoa. Teman-teman jangan lupa selain kita itu berusaha dengan cara belajar, memperbaiki diri kita. Ya kan nanti kan seleksi verifikasi ya, verifikasi kesesuaian.
dilihat dari ijazah kita itu apa, kemudian bidang studi atau mapel yang kita ampu itu apa, kemudian juga dari background check kita teman-teman. Jadi kita upayakan segala sesuatunya, mengerjakan apapun itu selalu mengupayakan untuk yang terbaik ya untuk hidup kita ini. Kemudian Mas Irwan Sumela mungkin ada pesan-pesan nih untuk teman-teman di luar sana, apa nih kira-kira nih? Jangan patah semangat, tetap berjuang. Kita mendidik anak bangsa supaya menjadi anak bangsa yang cerdas. Jangan takut dan jangan ragu, pasti ada jalan keluarnya nasib kita nanti. Ya, betul sekali teman-teman semuanya. Jadi terkadang kita menjadi guru honorer itu gajinya sederhana ya, sedikit. Namun di luar sana insya Allah dengan keikhlasan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ini nanti kita akan mendapatkan rezeki dari luar yang lebih besar lagi ya. Jadi kita harus selalu tulus dan juga ikhlas untuk mengejar anak-anak bangsa ini. Oke, demikian semuanya. Terima kasih Mas Irwan Sumela telah bersedia untuk bergabung dalam ruangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga sukses.